Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dari kelas DE02, ingin mempresentasikan keselamatan dan kesehatan kerja. Apa itu K3? K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Definisinya, ketiga adalah ilmu pengetahuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Jadi ketiga adalah ilmu yang kita pelajari untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Nah, ada lambang ketiga memiliki bentuk bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Adapun arti atau makna tanda palang: bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PHK. Yang kedua, arti atau makna roda gigi: bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Arti dari warna putih: bersih dan suci. Arti dari warna hijau: selamat, sehat, dan sejahtera. Dan arti dari 11 gerigi roda, yaitu ada 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan dan kesehatan kerja, yaitu pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Di sini menunjukkan tujuan utama dari ketiga adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap orang di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Tujuan selanjutnya dari ketiga adalah agar setiap alat produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, dan hasilnya pun dapat memuaskan. Nah, ketiga, meningkatkan kesehatan dan produktivitas nasional. Nah, apa maksudnya? Meningkatkan kesejahteraan, yaitu ketika tidak terjadi kecelakaan kerja, maka hidup pekerja akan sejahtera dan produktivitas pun meningkat. Nah, adapun piramida kecelakaan kerja, saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca piramida kecelakaan kerja ini. Nah, jadi setiap terjadi satu kecelakaan fatal atau kematian, di dalamnya terdapat 10 kecelakaan ringan dan 30 insiden yang menimbulkan alat dan bahan, dan 600 near miss atau hampir celaka. Dan adapun penyebab kecelakaan kerja, penyebab dasar kecelakaan kerja: kurangnya prosedur atau aturan, maksudnya dari perusahaan itu kurang memberikan aturan. Nah, kedua, kurangnya sarana di sini maksudnya itu alat dan yang tidak memadai. Ketiga, kurangnya kesadaran. Di sini kesadaran pekerjaannya kurang, dan kurangnya kepatuhan. Nah, kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang telah dibuat. Adapun penyebab tidak langsung, ada faktor pekerjaan, yaitu mungkin terlalu banyak pekerjaan sehingga mereka lelah dan terjadilah kecelakaan kerja. Kedua, faktor pribadi. Nah, ini biasa terjadi pada pekerja yang memiliki urusan pribadi di rumah hingga terbawa pada saat bekerja. Ketiga, penyebab langsung. Nah, di sini pekerjaannya mungkin tindakan tidak aman, yaitu melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, di sini kondisi tidak aman. Di sini bisa saja terjadi, misalnya terjadi gempa atau bencana alam yang lain. Kecelakaan kerja,
kontak dengan bahaya, 1 kontak dengan bahaya, 2 kegagalan fungsi, dan 1 kerugian. Manusia bisa cedera, keracunan, cacat, kematian, dan PHK. 2 mesin alat bisa rusak. Ketiga, materi dan bahan tercemar, rusak, dan produk gagal. 4 lingkungan tercemar, rusak, dan bencana alam. Jadi kerugiannya bisa menimbulkan tercemarnya lingkungan, rusaknya lingkungan, dan bencana alam. Upaya pencegahan kecelakaan kerja. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi dan pengenalan bahaya di tempat kerja. Pertama, pemantauan kondisi tidak aman. Jadi kita memantau bahwa kondisi ini sudah aman atau tidak aman. Dan kedua, pemantauan tidak aman. Dan di sini kita bisa memantau tindakan yang dilakukan oleh pekerja ini sudah aman atau tidak aman bagi dia maupun orang lain. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan. Nah, pelatihan dan pendidikan perlu untuk semua para pekerja. Untuk pelatihan dan pendidikan ini masuknya adalah pelatihan dan pendidikan K3. Nah, kedua, konseling dan konsultasi. Konseling dan konsultasi bagi para pekerja sangat penting untuk memajukan perusahaan, karena kita harus mengkomunikasikan apa yang kurang dari perusahaan tersebut, terutama dari faktor ketiganya, dari aspek ketiganya. Dan ketiga, pengembangan sumber daya. Nah, ini sudah sangat penting juga, karena untuk mengembangkan sebuah perusahaan harus dari pengembangan sumber daya. Dan sistem manajemen. Yang pertama, prosedur dan aturan harus sangat jelas untuk para pekerja. Penyediaan. Nah, kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang kegiatan pekerjaan dan menunjang K3. Dan penghargaan dan sanksi. Nah, ini penghargaan dan sanksi juga sangat berguna bagi para pekerja agar tetap berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Bahaya K3, pengertian. Semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja. Nah, sumbernya itu bisa dari manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Kalau dari manusia itu bisa dari kelalaiannya, tidak mengikuti aturan, atau kecapean bisa jadi. Kalau mesin itu mungkin mesinnya sudah berumur, tidak dirawat dengan baik. Material juga, metode, dan lingkungan. Kalau dari lingkungan bisa terjadi misalnya gempa atau bencana alam yang lainnya. 2, jenis tindakan dan kondisi. Ketiga, faktor biologi, yaitu bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang. Kimia, bahan, material, cairan, gas, uap, debu, beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, terbakar, iritan, dan korosif. Fisik, mekanik, ketinggian konstruksi, alat kendaraan, alat berat, ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, radiasi. Biomekanik, gerakan berulang, posisi kerja, pengangkutan manual, desain tempat kerja, dan alat mesin. Psikologi dan sosial, stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan lingkungan, emosi negatif. Adapun alat pelindung diri, kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Jadi, para pekerja harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar K3. Seperti di sini ada helm, baju, kaos tangan, sepatu, kacamata, dan pelindung wajah. Nah, di sini kita
para pekerja harus menggunakan yang sesuai dengan standar K3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.